Shalom, nama saya Yosua Binator Sumajaya. Perkenalkan istri saya, Nani Yuliani. Saya mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar bagi saya. Tuhan mengajak saya untuk mengalami bagaimana Dia menyertai, bagaimana Dia membesarkan hati saya, bagaimana menunjukkan kasih-Nya buat saya. Kisah dari ini semua akan diceritakan kembali dari mulai awal sampai akhir oleh istri saya. Saya mau bercerita pada tahun 2022 suami saya mengikuti diet ketat. Pada waktu itu sebetulnya saya sudah tidak setuju. Dia mengikuti diet itu tidak, yang boleh dimakan itu cuma karbohidrat, yang tidak boleh dimakan karbohidrat, sayur, buah. Buah itu cuma apokat. Saya bilang, kok sayur tidak boleh dimakan, buah tidak boleh dimakan. Saya tidak setuju, tapi dia nekat terus. Sampai badan itu harusnya makanan enak itu bikin orang gemuk. Tapi dia bukan, malah sebaliknya. Badannya habis, kurus kering, tinggal kulit sama tulang. Saya kalau lihat sampai rasanya pengen nangis. Makanan enak, makanan mahal, tapi semakin lama semakin habis. Saya bilang, Papa berhenti. Tapi dia tetap tidak mau, ngotot tidak mau berhenti. Sampai akhirnya berjalan 8 bulan. 8 bulan dia merasa kakinya sakit. Kaki sakit dibawa ke dokter suruh cek lab asam urat. Kalau kaki sakit biasanya asam urat. Terus tapi dia minta, gimana dok kalau cek kolesterol sekalian? Ya enggak apa-apa. Ternyata kolesterolnya hampir 600. Puji Tuhan, di situ saya kaget. 600 itu biasanya orang sudah kena stroke. Tuhan sudah sangat-sangat ngasih kowe, Pap. Hati-hati, Tuhan tuh cinta banget sama kamu. Saya bilang gitu. Sudah enggak ada apa-apa. Akhirnya dia berhenti diet. Selang waktu berapa lama dia setiap bulan cek kontrol ke dokter. Akhirnya dia disuruh treadmill karena dia terengah-engah. Waktu treadmill dia ternyata tidak kuat, terengah-engah. Disuruh dokter jantung untuk kateterisasi jantung. Waktu itu tanggal 21 Juni. 21 Juni dia ditelepon dari rumah sakit. Pak, nanti sore mulai mondok, Bapak mau dikateter. Oh iya, tapi sorenya karena dia stres mengalami ketakutan kalau mau disuruh mondok itu dia sangat-sangat ketakutan. Dia tiba-tiba keringet dingin, keluar keringet dingin semua. Dia pucet pas itu. Saya kaget, kok sampai seperti ini. Pak, masuk rumah sakit. Saya gitu, dia enggak mau masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit, di sana ternyata gulanya 512. Saya kaget lagi, puji Tuhan. Kondisi seperti itu Bapak tetap tidak stroke. Cinta Tuhan itu sudah 2 kali dinyatakan bagi dia. Benar-benar, kau itu dicintai Tuhan loh, Pak. Dijaga, saya ngomong gitu. Sampai akhirnya tanggal 3 Juli dia kateterisasi. Habis kateter saya disuruh masuk ke ruang kateterisasi sama dokter jantung. Dokter bilang, Bu, ini Bapak tidak ada penyumbatan, tapi Bapak itu ada pengapuran dan plak, dan ini sangat tebal dan keras. Jadi ini tidak bisa diapa-apakan. Saya cuma diam, karena saya itu tidak tahu soal sakit penyakit. Saya cuma diam, terus gimana dok? Ya ini jalan keluarnya bypass. Kalau bypass adanya cuma di Semarang, Surabaya, dan Jakarta, karena Solo belum bisa. Saya cuma diam, oh iya, saya cuma iya. Tapi di rumah dia ngotot. Aku tidak mau di ring, aku tidak mau di bypass, aku tidak mau diapa-apakan. Aku cuma mau minta mujizat Tuhan. Pokoknya aku tidak diapa-apakan, aku sembuh. Itu pasti bisa. Dia ngotot seperti itu. Terus kami rembukan sama anak-anak bilang sama papinya, Pap dicoba kontrol ke Semarang dulu. Dicek dulu gimana kalau di Semarang. Sampai kita di Semarang kontrol, ternyata suami, oh tidak perlu di bypass. Cukup di ring Pak. Yang kiri dulu, yang parah 2 ring nanti. Oh ya, setelah itu kita ada jadwal ring. Waktu itu
jadwal tanggal 16 Januari. Tapi seminggu sebelum mau pasang ring itu, kita sudah booking hotel, sudah mempersiapkan semuanya. Ditelepon dari Semarang, Pak, saya minta tolong CD kateterisasi ini dikirim ke rumah sakit. Karena ini ada dokter Jepang yang mau melihat hasil kateter ini, mau dipelajari sama dokter Jepang. Kita kaget, kok dokter dari Jepang, ada apa? Oh iya ya, cuman kita langsung dikirim. Sampai hari H, ternyata jadwal ring diundur lagi tanggal 20. Jadi kita ya karena kita tuh jujur aja pakai BPJS, jadi kita ngikuti apa yang harus dikerjakan, kita ikuti. Sampai tanggal 19 kita masuk rumah sakit. Di situ kita sudah melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat suami saya. Waktu itu karena kita BPJS kelas 2, karena saya ngikuti BPJS-nya anak saya di kantor kelas 2, kami sudah melihat sebelumnya bahwa di kelas 2 itu 4 kamar, 4 ruang cuma disekat sama korden-korden. Dan kami harus membawa tempat peralatan tidur sendiri. Dari Solo kami sudah membawa, sudah siap semuanya. Tapi waktu masuk, kami dimasukkan ruang yang satu ruang untuk satu, Bapak sendiri. Saya kaget, loh kok begini ya? Karena saya sudah melihat 2 kali. Ruangan ini nanti yang dipakai Bapak, kok ini seperti ini. Ada AC, ada TV, ada sofa. Jadi kita tidak perlu membawa kasur yang dibawa itu tidak perlu dibawa ke dalam. Saya bingung, saya tanya sama suster, "Sus, ini betul untuk Bapak, untuk suami saya?" "Betul Bu, memang ini khusus untuk Bapak." Saya bingung. Anak saya yang paling besar, "Mami, betul enggak? Mami naik kelas enggak? Minta naik kelas enggak?" "Enggak." Siapa yang mau naik kelas? Berapa ratus juta kita kalau bayar. Karena naik kelas ring itu kan mahal sekali, karena ini jantung, saya gitu. "Enggak, kok Mami bisa dapat perlakuan seperti ini?" "Ya Mami enggak tahu. Mungkin ini Tuhan yang sudah membuat semuanya." Saya ngomong gitu. Terus ada TV, ada macam-macam seperti ruangan yang istimewa lah, pokoknya bukan kelas 2. Di situ setelah itu jam 4 dokter ada yang masuk, dia bercerita, "Pak, nanti Bapak jangan kaget. Kalau nanti Bapak pas dipasang ring, itu di depan tuh banyak kamera-kamera. Nanti banyak dokter dari seluruh Indonesia yang senior-senior itu akan melihat jalannya operasi pasang ringnya Bapak." Kami sampai bingung, loh kok bisa seperti itu? Iya, karena ini punya Bapak ini langka. Jarang sekali yang terjadi seperti ini. Makanya Bapak dikhususkan di sini. Saya kaget. Oh iya toh, saya guyoni dia, Papi jadi selebritis. Wong pasang ring aja sampai dilihat seluruh dokter seluruh Indonesia, saya ngomong gitu. Ada lagi dokter masuk juga ngomong seperti itu. Wah, rumah sakit sangat-sangat heboh. Rumah sakit dibuat bekerja keras sampai malam hari karena untuk pasang ring Bapak. Saya tuh sampai bingung. Saya dengar dari teman-teman, dari saudara, pasang ring itu biasa. Tidak ada yang istimewa. Itu sekarang hal yang biasa karena alat-alat sudah canggih. Tapi kok dokter ini 2 ngomong, tempat Bapak ini spesial. Saya sampai bingung, dan yang mengerjakan tuh harus dokter dari Jepang. Saya pertama cuman ya karena saya enggak tahu betul. Akhirnya keesokan harinya suami harus masuk ke ruang operasi pasang ring itu, kateterisasi itu. Di situ banyak sekali dokter dari luar-luar yang datang. Ada 3 orang bapak-bapak yang seperti jadi asar, jadi nerima dokter-dokter ini. Setelah semua masuk, di situ saya ada yang 3 ini duduk di belakang saya. Saya menghadap ke belakang, saya tanya, "Mas, Bapak itu kenapa tidak ikut masuk? Dari tadi kan Bapak terima tamu di situ." "Oh iya Bu, saya bukan dokter loh." "Lah Bapak apa?" "Saya petugas penjual alat kesehatan." "Oh begitu, iya. Saya kesini tuh mengantar 5 dokter. Dokter senior dari Jakarta, rumah sakit yang terkenal." Saya kaget, ya. Loh kok Masnya bisa tahu? Kalau suami saya mau dioperasi, kenapa dokter-dokter bisa tahu? Jadi saya seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Iya, kasusnya Bapak ini kan suami Ibu ini langka." "Loh kenapa toh dikatakan langka?" Saya ngomong gitu. "Karena di tempat Bapak ini ada pengapuran, ada plak, dan tebal dan keras. Jadi tidak bisa dilakukan dokter-dokter biasa. Itu harus dibor dan alat bornya itu tidak ada di sini yang buat Bapak. Kenapa? Karena di Bapak itu ada yang lekuan-lekuan yang sangat sulit. Jadi nanti kalau dibor-bornya ini nyenggol sedikit aja, pembuluh darah akan sobek dan akan mengalami pendarahan yang hebat.
karena Bapak juga ada diabetes. Jadi pendarahannya itu berbahaya buat Bapak. Saya langsung lemes. Ternyata ini yang dikatakan langka. Kalau biasa itu penyumbatan. Kalau Bapak bukan penyumbatan, tapi pengapuran dan plak dan sangat tebal dan keras. Saya cuma diem, saya lemes. Cuman saya bingung, kok Tuhan izinkan seperti ini ya Tuhan. Saya cuma gitu. Saya cuma berdoa dalam hati, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Di dalam ternyata suami saya juga merasakan hal yang berbeda. Gimana itu Pak ceritanya di dalam? Ketika saya masuk ke dalam ruang operasi tempat bedah dari saya itu, di situ saya diperlakukan sungguh-sungguh luar biasa. Kesibukan yang luar biasa dari para dokter-dokter spesialis jantung di situ. Ada beberapa infus yang dipasang di tangan saya di kiri kanan. Juga ada infus cadangan. Semua dokter super sibuk. Ada yang menyeting supaya untuk ngering itu supaya pas dipas-paskan semua sudah siap, baru dokter ahli Jepang itu yang masuk ke dalamnya. Jadi betul-betul sangat luar biasa dan seperti perhelatan besar sekali. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa buat saya, mengistimewakan buat saya. Nah, selanjutnya mungkin istri saya bisa melanjutkan hal-hal yang lainnya. Ya. Melengkapi. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan itu cukup dan tepat pada waktunya. Kami merasakan betul dengan begitu hebatnya apa yang dilakukan para dokter, suster sedemikiannya buat suami saya. Saya tidak menyangka bahwa pemasangan ring, saya pikir hanya pemasangan biasa, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik untuk suami saya. Itu yang saya rasakan. Begitu besarnya berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga kami, terutama buat suami saya. Sudah 3 kali Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan buat suami saya. Hasil dari semua itu, setelah saya dioperasi, pemasangan ring dan pengeburan yang dilakukan oleh dokter Jepang itu, saya merasakan bahwa sudah cukup baik untuk saya dan luar biasa buat saya ya. Selain dikerjakan oleh tangan seorang ahli yang bukan main-main, seorang ahli dari Jepang, dia juga seorang dokter yang sudah membuat jantung buatan. Jadi bukan dokter yang ecek-ecek atau main-main seperti dokter biasa layaknya. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan bukan hanya sekali, 2 kali, tapi Tuhan mengerjakannya berulang kali. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau membagi cerita ini supaya saudara-saudara yang mengalami hal yang serupa, bukan hanya dalam bidang kesehatan, tetapi apapun juga dalam pergumulan hidup saudara, yakinlah bahwa Ia menyertai saudara. Yakinlah Ia bersama-sama dengan saudara, sebab tidak dibiarkannya dan didiamkannya orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita tahu sekarang bahwa Ia mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Orang-orang yang mengasihinya, anak-anak yang mengasihinya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak semua saudara-saudara, jangan berhenti, jangan menunda, jangan melihat ke belakang. Maju terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Marilah kita beribadah juga di GBKA ini. Tuhan Yesus memberkati.